Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan kembali ngebahas manhwa terbaru yang akan bercerita tentang Lee Sualai yang awalnya hidup mentereng, tapi kemudian dia jatuh miskin di usia paruh bayanya. Atas adanya kondisi itu, kekasihnya pun meninggalkannya begitu saja. Dia kemudian tewas secara tragis tertabrak derek saat pembongkaran. Namun ia cukup beruntung untuk terlahir kembali pada tahun 1998. Berbekal pengetahuan masa depan, ia menyesuaikan jalan hidupnya. Hanya berfokus pada menghasilkan uang alih-alih mengejar asmara. Bertekad untuk mencapai kebesaran. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika Lee Sualai berumur 28 tahun, dia membuat sebuah keputusan. Dia keluar dari rutinitas monoton dan mengundurkan diri dari salah satu perusahaan top 100 di negaranya. Dia kini bertemu dengan semua orang. Di sana orang-orang menyambutnya dengan sangat baik sekali dan berharap masa depan ketua tim akan cerah. Beberapa saat setelah itu, Lee Sualai pun tiba di sebuah restoran mewah. Dia bersama dengan anggota timnya. Mereka saat ini sedang makan malam. Di sana anggotanya pun mulai mengatakan, "Ketua tim, aku tidak percaya kalau kau betulan resign. Tidak mudah untuk sampai di posisi sekarang, dan Pak Guo punya harapan tinggi padamu. Kekayaan dan promosimu itu sudah dipastikan." Dengan mendengar hal itu, Lee Sualai lantas berkata, "Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku ingin hidup damai, tenang, bahagia, dan lebih memperhatikan kekasihku. Aku tidak ingin berkompetisi lagi." Si gadis di sana mengatakan, "Ketua tim, apa yang akan kau lakukan?" Lee Sualai pun kemudian berkata, "Aku akan membuka kafe, bermain dengan kucing, dan mengajak anjingku jalan." Si gadis pun kini sangat senang dan berkata, "Wah, hebat. Tidak ada lagi kerja 24 jam. Kau akan jadi bos. Ketua tim, aku sangat iri padamu. Kau bisa keluar begitu saja." Kini rekan-rekannya mengatakan, "Sayangnya aku punya sebuah kredit mobil dan hipotek. Kalau aku tidak bekerja, cicilanku bakalan nunggak. Kalau kafemu sudah sukses, aku akan bawa klienku minum kopi di situ. Kau harus memberi kami diskon." Lee Sualai pun mengerti akan hal itu dan siap mentraktir semuanya. Mereka pun kini benar-benar merayakan ini dengan sangat gembira sekali. Ya, kebahagiaan benar-benar terpancar di sana. Kali ini, Lee Sualai pun berhasil menjalankan usahanya. Kafe yang dia jalankan berkembang pesat, menjadi tempat lokal terkenal dengan dekorasi yang unik, menarik banyaknya pengunjung. Lee Sualai penuh akan harapan untuk masa depan. Semuanya berjalan lancar. Ketika ini sedang terjadi, Lee Sualai mengatakan kepada kekasihnya, "Guiven, apakah kau tahu, bulan lalu keuntungan bersih kafe kita 100.000 yuan. Kalau begini, kita akan balik modal hanya dalam 1 tahun lagi." Di sana Guiven lantas mengatakan, "Sayangku, kau begitu luar biasa. Tapi semua ini tidak semulus yang dibayangkan." Saat itu, dia pikir mengundurkan diri dan mempertaruhkan segalanya untuk membuka kafe kekinian dengan modal lebih dari 1 juta yuan merupakan keputusan terbaik dalam hidupnya. Hingga sebuah kejadian menimpa dirinya. Di sana tempatnya akan segera diratakan oleh pihak proyek yang ingin membuat tempat tersebut menjadi lokasi yang baru. Ketika ini sedang terjadi, Lee Sualai sangat menentang adanya hal ini. Dia mengatakan, "Berhenti kalian semua." Kini, kepala proyek itu pun mengatakan, "Tanah ini telah diambil alih oleh kelompok kami. Semua orang yang tidak berkepentingan harus pergi." Lee Sualai yang mendengar itu berkata, "Aku tidak pernah mendengar soal perobohan. Kau tidak boleh merobohkan ini."
Si Wang pun kemudian berkata, "Kawan, harusnya kau tanya itu ke tuan tanahmu. Aku hanya pekerja." Saat ini, Li Shulai bergegas mengatakan, "Tunggu sebentar, biar kupastikan dulu situasinya." Yah, kini dia pun menelpon tuan tanahnya. Dia berkata, "Tuan, kau harus jelaskan kenapa properti yang baru kusewa dan renovasi katanya bakal dirobohkan." Ketika dia tengah berbincang seperti itu, para pekerja proyek ini mengatakan, pria itu tampak menyedihkan. Bukankah dia tahu ini akan dirobohkan sejak lama? Sayang sekali dia tidak mendapatkan informasi itu. Sesaat kemudian, tuan tanah mulai mengatakan kepada Li Shulai, "Memangnya aku belum bilang kepadamu? Maaf, aku lupa. Karena aku sangat sibuk. Sebaiknya kau mempekerjakan perusahaan pemindahan untuk membawa barang-barangmu itu." Li Shulai yang mendengarnya berkata, "Bagaimana dengan uang yang kuhabiskan untuk renovasi dan pemasaran?" Tuan tanah mengatakan, "Ini adalah perobohan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus mengikuti rencana untuk pengembangan kota ini. Selain itu, bukankah perubahan itu untuk kemajuan kota?" Li Shulai yang mendengar ini kemudian berkata, "Kau wajib memberitahuku tentang perubahan sebelum menyewakan tempat ini padaku. Sekarang, kau harus memberiku kompensasi, atau ini akan termasuk sebagai pelanggaran kontrak." Kemudian tuan tanah mengatakan, "Kompensasi? Siapa bilang tidak akan aku berikan? Aku akan menanggung biaya perpindahanmu nanti." Ketika ini sedang terjadi, para pekerja proyek kembali mengatakan, "Anak ini tampak muda dan tidak berpengalaman. Memulai bisnis zaman sekarang, kau tidak bisa hanya memikirkan penghasilan. Kau harus mempertimbangkan semua resiko. Dan arus kas itu masih yang terpenting." Nah, kali ini tampaknya tuan tanah hanya mencoba untuk menenangkan Li Shulai saja. Dia kini malahan mengatakan kepada Li Shulai, "Jika kau mau tuntut aku, tuntutlah. Aku beri sedikit nasihat kepadamu. Jangan sewa pengacara mahal-mahal. Kau tidak punya uang dan itu akan merugikanmu. Asal kau tahu saja, aku sudah memberikanmu diskon besar ketika kau menyewa tempat itu. Selain itu, ketika kita menandatangani kontrak di pagi itu, aku sungguh tidak tahu soal perubahan. Aku baru tahu sorenya, lalu aku sibuk dan kelupaan. Bukankah kau sudah menghasilkan banyak uang untuk beberapa bulan ini? Bagaimana kalau aku beri kau 10.000 yuan tambahan sebagai kompensasi? Itu tawaran terbaikku." Dan saat ini, tuan tanah malah bermesraan dengan para pelayan yang dia miliki. Atas segala yang terjadi ini, sosok dari Li Shulai tampak sangat geram. Di sana tuan tanah kembali mempertegas perkataannya, "Aku ada urusan penting, jadi begitu dulu untuk sekarang." Telepon pun dimatikan begitu saja. Dan kini, dalam keadaan kesedihan, tiba-tiba SK mendekat begitu saja. Li Shulai kini sangat geram sekali dan mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Ini adalah harapanku, masa depan yang kucurahkan semuanya pada ini. Aku akan melindungi ini dengan tanganku sendiri." Yah, Li Shulai pun tidak mau untuk menerima perubahan yang ada. Tetapi sayangnya meskipun dia mencoba menolak dan membantah, perubahan akan tetap dilaksanakan. Beberapa saat kemudian, Li Shulai benar-benar tampak frustasi karena tidak ada orang yang mencoba membantunya. Dia bahkan tidak mendapatkan respon dari tuan tanah. Ketika ini sedang terjadi, Li Shulai pun kemudian bertemu dengan sang kekasih yang dia cintai. Li Shulai kemudian mengatakan, "Gui Fen, kau akhirnya pulang." Di sini, Li Shulai berkata dalam hatinya, "Syukurlah masih ada Gui Fen yang selalu berada di sisiku." Kemudian, Gui Fen mengatakan kepada Li Shulai, "Apakah kau sudah punya solusi?" Li Shulai kemudian mengatakan, "Sayang, jangan terlalu khawatir. Kita bisa memulai ulang. Aku sudah hitung bahwa menjual meja, kursi, dan mesin kopi bisa menghasilkan 100.000 atau 200.000 yuan untuk kebutuhan darurat. Dan si tuan tanah itu cuma harus mengembalikan uang sewanya supaya kita dapat beberapa ribu yuan lagi." Gui Fen yang mendengar ini tampaknya mulai ragu dengan situasi yang ada.
Tapi Li Sulai kemudian kembali menegaskan, nanti kita harus lebih hati-hati dalam memilih lokasi. Dengan reputasi kita sebelumnya, kita bisa membuka sebuah toko kelontong. Penghasilan tidak akan bermasalah. Dengan mendengar hal ini, Guifen kemudian berkata, aku ingin membicarakan soal Zhao Lidi. Mengetahui hal itu, sosok dari Li Sulai berkata, apakah dia menggodamu lagi? Kini Guifen malah mengatakan, tidak, hanya saja aku ingin bilang kita harus putus. Dengan mendengar hal ini, sosok dari Li Sulai tampak sangat terkejut dan tidak menyangka. Li Sulai mencoba meyakinkan Guifen dengan mengatakan, kenapa kau tak yakin aku bisa mengatasi masalah ini? Guifen, beri aku beberapa waktu lagi dan aku akan mengatasinya. Aku menyelesaikan masalah pekerjaanku sebelumnya dengan baik dan bahkan naik lebih tinggi. Tapi sayangnya Guifen mengatakan, sayang, sebenarnya aku ingin membantumu. Tapi dia itu sangat dermawan. Aku belum setuju untuk bersamanya. Namun dia sudah memberiku sebuah tas platinum berharga puluhan ribu yuan. Lihatlah, dia sungguh dermawan sekali. Tas itu ditunjukkan di hadapan si Li Sulai. Jelas saja, Li Sulai sangat geram dan mengatakan, kau menerima hadiah darinya ketika masih menjadi pacarku. Dan dengan mendengar hal ini, Guifen mulai terdiam. Namun dia berkata dalam hatinya, pria tua itu terlalu banyak memberiku. Aku tidak melakukan apapun, tapi dia memberiku hadiah. Saat ini aku ragu. Sulai punya kemampuan, tampan, kuat, lembut, dan perhatian. Setelah itu, Guifen mengatakan kepada Sulai, dia sudah tua, sepertinya dia tidak akan bisa hidup lama. Aku akan setuju bersamanya dulu. Ketika aku sudah membuatnya tenang, aku bisa membantumu diam-diam. Kita hanya berubah dari publik ke rahasia. Sulai, aku sungguh mencintaimu. Kau tidak meragukan kesetiaanku, bukan? Hanya kau satu-satunya yang ku cintai. Dengan bersamanya, aku juga bisa membantumu mengatasi krisis saat ini. Dia janji, jika aku bersamanya, dia akan langsung memberiku 1 juta yuan. 1 juta yuan, bukankah itu jalan lain untuk menyelamatkan kafe kita? Ketika mendengar semua hal ini, sosok dari Sulai tampak kesal dan mengatakan, bahkan jika aku miskin dan tidak punya rumah, aku tidak akan mau jadi pria yang diselingkuhi, bergantung pada wanita yang menjual tubuhnya untuk membantuku. Kini juga dengan lantangnya, Sulai menegaskan, aku sudah tahu apa artinya tidak tahu malu itu. Pergi kau sekarang juga. Guifen pun kini tidak punya pilihan lain, dan dia pun kini bergegas pergi sambil mengatakan, baiklah, aku pergi. Memang siapa yang mau dengan pria yang terjerat hutang dan tidak bisa bayar sewa sepertimu? Jangan kembali memohon padaku dengan kepalamu di bawah. Ya, meski mendengar hal yang semacam itu, tetap saja Sulai tampak kesal dan menyuruh gadis itu pergi begitu saja. Waktu pun kini kian berlalu, Sulai pergi keluar. Dia berkata dalam hatinya, zaman sekarang mesin kopi bekas dijual dengan beratnya. Harganya atas tinggi yang kukira. Meja dan kursi itu bisa dijual berapa masih belum kuketahui. Dan tidak cuma itu, tagihan dari debt collector mulai muncul di permukaan. Dia mendapatkan banyak sekali tekanan dari para debt collector itu. Mereka mengatakan, kau harus bayar utang secepatnya agar urusan kita bisa diselesaikan. Dengan banyaknya tekanan yang semacam ini, Sulai tampak sangat frustasi sekali. Dia kemudian melihat dengan jelas jika kafenya saat ini telah dihancurkan. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, jelas-jelas aku mengatasi langkah tersulit, memanfaatkan kesempatan dan sukses dalam bisnisku. Kenapa aku dihadapi kejadian berpeluang rendah ini? Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Tuhan, apakah kau mempermainkan diriku? Kalau kau mau bermain, mainkan aku sampai mati. Kalau aku bisa sukses kembali, aku pasti akan melakukan segalanya. Tetapi saat kemudian
sebuah benda jatuh begitu saja sehingga membuat Lee Sulai tewas seketika. Tubuhnya pun bahkan terpisah begitu saja dan para pekerja proyek sangat panik dengan kejadian ini. Dan pemberitahuan mulai disampaikan. Lee Sulai berusia 28 tahun mati karena tertimpa kren dan kehilangan banyak darah. Atas kejadian ini, Lee Sulai pun tampak yakin jika saat ini dia telah binasa. Ya, banyak dari pihak terkait yang kini mencoba untuk mengevakuasi tubuh dari Lee Sulai itu. Lee Sulai pun hanya bisa berkata, orang baik dapat hasil yang baik, tapi pada akhirnya orang-orang baik sepertiku yang menderita. Tempat itu adalah kafeku yang sangat kudambakan. Besar kemudian, cahaya emas pun datang begitu saja dan kini membuat arwah Lee Sulai tampak sangat terkejut dengan kehadiran cahaya emas itu. Seketika saja, Lee Sulai seakan-akan terhubung dalam sesuatu, dan kini dia muncul di peradaban yang lama. Semakin lama menyadari akan hal ini, Lee Sulai pun semakin mundur ke kehidupannya yang dulu. Dia sadar jika ini mungkin tampak seperti kilas kehidupannya, dan berbagai pengalaman pun telah dia lalui. Setelah itu, secara perlahan semuanya menjadi sangat abstrak sekali dan sangat di luar nalar. Ada sebuah kemampuan yang sangat besar seakan-akan menghampiri dirinya itu. Lee Sulai seakan-akan terjatuh ke dalam ini semua. Dia memejamkan matanya. Dia mulai mencoba untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah itu dia membuka matanya. Dia terbangun di sebuah kelas dan disapa oleh rekannya. Lee Sulai mengetahui akan hal ini kemudian menganggap jika temannya juga mati seperti dirinya. Tapi temannya yang bernama Zhang Ming ini kemudian berkata, "Sulai, kau kenapa? Kau sangat aneh sekali." Di saat ini terjadi, Sulai tetap mengatakan, "Jadi inikah surga? Setidaknya aku melakukan hal baik dalam hidup, jadi biarkan aku masuk ke dalam surga." Kini dia pun tak tahu tengah ada pelajaran kelas dari Pak Tua Guo. Si teman yang bernama Zhang Ming benar-benar tidak tahu dengan kondisi yang dialami oleh Siola ini. Saat ini, Profesor Guo mengatakan, "Sulai, kenapa kau tiba-tiba berdiri di tengah pelajaran?" Sulai mulai memandang ke arah Profesor Guo. Dia pun sadar jika pria ini merupakan penolong terbesar dalam hidupnya. Ketika keluarga Sulai miskin waktu masa sekolah, dia membantu Sulai dalam banyak cara dan membantunya mengajukan beasiswa dan membuat Sulai melanjutkan studinya. Tapi sayang, orang baik tidak dapat hasil baik. Profesor Guo menghabisi dirinya dengan cara loncat dari bangunan saat Sulai di semester akhir karena tuduhan palsu dari generasi kedua yang kaya, Zhang Zueli. Gadis itu mengatakan, "Aku tak bisa hidup lagi. Aku sungguh tak dapat hidup." Profesor Guo mengatakan, "Jika aku harus tidur dengannya agar aku bisa lulus sidang tesis." Saat itu, Profesor Guo mencoba untuk membantah argumen itu, namun dia gagal. Penolong Sulai mati dengan tidak adil dan tidak layak di depan matanya. Kini Sulai berkata kepada Profesor Guo, "Aku tahu dengan karaktermu kau pasti akan masuk surga sepertiku. Terima kasih banyak telah membantuku. Kau pasti sudah mau reinkarnasi. Aku juga harus segera menghitung reinkarnasiku. Kudoakan kau akan mendapatkan kejayaan." Tapi saat kemudian, kepalanya pun dipukul oleh Profesor Guo. Profesor Guo mengatakan, "Apakah yang sedang kau lakukan ini? Aku sekarang masih hidup." Dengan adanya hal yang semacam ini, Zhang mencoba untuk menenangkan Profesor dengan menganggap jika saat ini sosok dari Sulai tampak aneh dan jangan terlalu dipikirkan. Kemudian rekannya menyuruh Sulai untuk segera duduk agar nilai tidak jeblok. Kini juga dia menegaskan kepada Sulai, "Kau tidaklah bermimpi, lihatlah keadaan di sekitaranmu. Semuanya tengah fokus untuk belajar." Sulai pun mulai memahami akan semua ini.
Tapi tetap dia masih menganggap ini sebagai sebuah surga yang mirip seperti sebuah kampus. Kemudian Xiaolai pun juga menyadari jika ada Xiaoning di tempat ini. Xiaolai tidak pernah mendengar apapun yang terjadi padanya kemudian. Bagaimana cara mereka mati begitu mudah? Kini Xiaoning menatap Xiaolai dengan tatapan yang begitu tajam. Dan dengan apa yang terjadi ini, rekan Xiaoning kemudian mengatakan, "Kurasa pria itu sedang mencoba menarik perhatianmu, tapi dia bermasalah. Gadis mana yang mau dikejar-kejar dengan cara yang seperti itu?" Xiaolai pun mulai menatap tajam ke arah gadis itu sehingga membuat si gadis mulai tampak tidak nyaman dengan tatapan yang semacam itu. Kini, si rekan Xiaoning mengatakan, "Xiaoning, kau jelas tidak akan jatuh cinta kepadanya, bukan?" Xiaoning mengatakan tentu saja tidak dan tidak akan pernah. Xiaoning tahu jika pria itu hanya mencoba mencari perhatiannya. Dan dengan adanya keributan yang semacam itu, Zhang Ming mencoba untuk meredakannya. Dia sadar jika Profesor Guo lagi menjelaskan, dan kini tatapan tajam dikeluarkan oleh Profesor Guo. Sosok dari Xiaolai mencoba untuk memahami akan situasi ini. Kemudian Xiaolai juga menyadari jika materi pembelajaran kali ini berhubungan dengan financial, market, and investment. Xiaolai kemudian berkata dalam hatinya, ini tidak tampak seperti surga, dan terlalu kebetulan jika mereka semua meninggal. Keuangan dan investasi merupakan mata kuliah yang aku ambil di tahun ketigaku. Kecuali jika ini adalah akhir dunia dan semua orang sudah mati, maka ini harusnya aku telah menggunakan hiasan novel yang paling klasik dan umum. Aku terlahir kembali. Yah, Xiaolai mulai mengerti akan semua ini, dan tiba-tiba lonceng berbunyi yang menandakan kelas berakhir. Kemudian Xiaomi mengatakan kepada Xiaolai, "Apa yang terjadi denganmu? Kau sudah keluar dari kelas dan jika ada yang salah katakan padaku." Kini Zhang Ming berkata dalam hatinya, mimpi buruk seharusnya tidak membuatnya begitu terganggu. Ini pasti telah terjadi masalah di rumah. Tiba-tiba Zhang Ming memberikan sebuah uang cash terhadap si Xiaolai yang berjumlah 100 yuan. Kini Xiaoming juga berkata, "Percayalah, semua masalah bisa diselesaikan." Dengan kondisi yang ada membuat Xiaolai berkata, "Aku tak bisa menerima ini. Ini cukup untuk biaya hidup sebulan." Namun sayangnya, Zhang Ming menegaskan tidak usah terlalu formal. Kita sudah seperti saudara. Aku punya banyak uang untuk biaya hidup. Bahkan, setelah memberimu ini, aku masih punya lebih dari 400 lagi. Saudaraku, aku akan menganggapnya sebagai investasi. Jangan lupakan aku saat kamu sudah kaya raya. Ayahku bilang bisnis kecil orang tuamu punya banyak potensi. Jika orang tuaku mengusirku karena boros, aku bisa datang kepadamu. Sosok dari Xiaolai mengambil hal itu dan berkata, "Baiklah, aku akan menganggap ini sebagai pinjaman, dan aku akan membayarmu kembali 2 kali lipat ketika aku punya uang." Zhang Ming yang mendengar itu berkata, "Tidak masalah, sekarang makanlah lebih banyak daging hari ini." Waktu pun kini kian berlalu dan di malam harinya, sosok dari Xiaolai masih tak mampu untuk tidur nyenyak. Dia pun kini semakin menyadari jika dia telah kembali ke tahun ketiga kuliah, tepatnya di tahun 1998. Xiaolai pun kemudian menyadari jika dia telah mendapatkan jackpot. Dia teringat jika dia mati melewati kegelapan. Xiaolai paham jika dia telah melintasi perjalanan waktu. Tapi dia bertanya-tanya, mengapa ada juga adegan para biksu yang berkelahi dan pulau-pulau terapung di dimensi lain. Namun dia akan melupakan ini karena tidak penting. Yang penting adalah perbedaan informasi. Xiaolai pun kini sangat senang sekali. Dan secara mengejutkannya, tiba-tiba temannya pun datang menghampiri Xiaolai dan berkata, "Xiaolai, kenapa kau belum tidur? Ranjang tempat tidur berbunyi tanpa henti, itu menggangguku." Xiaolai pun kemudian berkata, "Baiklah, aku mengerti dan aku mau tidur." Xiaolai kini juga berkata dalam hatinya, masih ada waktu untuk semuanya. Surga seakan-akan memberiku kesempatan kedua, kehidupan baru. Aku harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku harus membantu mereka yang tidak bisa aku bantu sebelumnya. Aku tak bisa melihat mereka mengulangi nasib yang sama. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi.
Aku akan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh waktu dan menjadi orang terkaya. Kemudian Shulai berkata dalam hatinya, karena aku terlahir kembali dan punya awal yang baru, aku harus merencanakan beberapa tahun ke depan dengan hati-hati. Pertama, mulai tahun 1998, ekonomi Cina akan mengalami transformasi besar. Setelah beberapa kebijakan di tahun 2003, harga rumah akan meroket. Tapi tabungan keluargaku saat ini belum cukup untuk membeli rumah. Tanpa modal awal, aku tidak mungkin dapat melakukan investasi apapun. Meskipun aku telah dilahirkan kembali, awalnya tetap saja mode neraka. Untuk membalikan keadaan dan melipat gandakan aset, akumulasi modal dari tahun 1998 hingga 2003 sangat penting. Tapi, aku bisa memanfaatkan kesenjangan informasi untuk mengimbangi kerugian modal awal. Setelah itu, Shulai pun bertemu dengan rekannya yang tampak melihat Shulai sangat aneh sekali. Namun, Shulai mengatakan jika dia hanya merencanakan pekerjaan lebih awal. Dia mengatakan jika saat ini situasi keluarganya sedang tidak baik-baik. Zhao yang tahu akan hal itu kemudian berkata kepada Shulai, "Hei, dengan nilaimu, paling buruk kau akan masuk ke bank. Itu adalah pekerjaan yang aman." Namun, meski mengetahui akan adanya hal itu, Shulai pun tahu jika di masa lalu, dia padahal sangat ingin bekerja di bank setelah lulus. Namun, rekrutannya tidak setransparan itu. Tanpa koneksi, dia langsung tereliminasi. Kemudian, Shulai mulai berkata kepada Zhao, "Kurasa ayahmu benar. Bisnis kecil orang tuaku memang punya prospek yang bagus. Namun, mereka berpikir bahwa bertani lebih mudah dan ingin kembali bertani. Aku berpikir bagaimana cara membujuk orang tuaku itu." Kini juga, Shulai tahu jika ayah Zhao alias ayah Zhang ini dulunya adalah benar. Jika orang tuanya bertahan dalam bisnis mereka di kehidupan sebelumnya, mereka tidak akan menghasilkan banyak uang. Untungnya pertanian berjalan dengan baik. Ayah Shulai pandai dan meskipun tidak cukup makmur, setidaknya mereka tidak kelaparan. Kemudian Zhang berkata kepada Shulai, "Aku tahu, aku akan bicara dengan ayahku dan menganalisis prospeknya. Kau harus bujuk orang tuamu itu." Kemudian juga, si Zhang mengatakan kepada Shulai, "Ayahku cukup sibuk sekarang. Restoran di pusat kota baru saja dibuka. Belum stabil. Dia sibuk dengan hal itu." Mendengar hal itu, Shulai berkata, restoran di pusat kota itu. Ya, di dalam hatinya, Shulai berkata, si paman Zhang ini berhasil dalam bisnis di kehidupan yang sebelumnya, tapi kemudian menyinggung perasaan seseorang. Kemudian dia bangkrut dan Zhang Ming juga menghilang. Saat itu, Zhang Ming benar-benar menangis dan yakin jika Shulai di masa depan akan sukses. Dengan apa yang terjadi itu, Shulai kemudian berkata kepada rekannya, dalam mengembangkan bisnis, penting untuk menjaga dana tetap lancar, menghindari terputusnya rantai modal, dan waspada terhadap orang-orang kecil. Ayahmu adalah orang yang baik dan berbicara dengan lugas. Aku dengar, bisnis itu seperti medan perang. Salah langkah dan kau akan masuk perangkap seseorang. Berhati-hatilah. Zhang mengerti akan semua perkataan dari Shulai ini. Shulai pun berkata dalam hatinya, aku saat ini tidak boleh memberitahu tentang apa yang terjadi di masa depan nanti. Jika aku mengatakan tentang segalanya, si Zhang pasti tidak percaya terhadapku. Di masa depan, aku harus berhati-hati terhadap orang kecil dan membantu mereka bila perlu. Zhang dan keluarganya selama ini tidak pernah memandang rendah keluargaku yang miskin selama 3 tahun. Dia selalu mencari alasan untuk memberikanku uang sebagai modalku untuk melanjutkan perjalanan hidup. Shulai tahu dengan apa yang terjadi ini, dia harus melakukan hal yang sama untuk Zhang dan dia akan membalaskan semuanya. Beberapa saat kemudian, ketika sedang mandi, Zhang mulai berkata, di kehidupan yang sebelumnya, tanpa sekolah yang bergengsi, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik setelah lulus. Untungnya, dia memutuskan untuk beralih ke industri komputer. Dan setelah bertahun-tahun berusaha dengan gigih, dia berhasil meraih prestasi dalam pemrograman. Dia harus melanjutkan perdagangan lamanya dan mencari peluang di internet. Di masa mendatang,
internet akan berkembang pesat dan banyak tokoh-tokoh terkemuka akan bermunculan. Selama dia memanfaatkan kesempatan, dia bisa menunggangi kesuksesan orang lain dan menjadi pemenang. Pada tahun 1999, Yang Feilong akan membangun teknologi Feilong terbang di kota Hansa hanya dalam waktu 8 bulan lagi. Ini merupakan kesempatan pertama yang diberikan untuk Xiulai. Dengan kemampuan yang Xiulai dapatkan dari beberapa tahun kemudian, Xiulai akan menjadi programmer top sekarang. Jika Xiulai bisa mengamankan posisi di Feilong Teknologi, asetnya pasti akan berlipat ganda. Setelah dia punya modal awal, dia akan pergi lebih jauh, naik lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, tibalah Zhang Ming di sana. Ketika pertemuan terjadi, sosok dari Xiulai melihat ada yang aneh. Dia kembali melihat warna keemasan. Di kehidupan yang sebelumnya, kafe juga memancarkan cahaya warna ini. Dia melihat cahaya yang sama saat melakukan perjalanan waktu. Ketika Xiulai menyuruh Zhang Ming untuk melihat ini, Zhang Ming jelas tidak melihatnya. Perlahan cahaya itu menghilang. Xiulai kini beranggapan jika ini semua hanyalah ilusi. Waktu pun kian berlalu, dan ketika sedang berada di sebuah tempat makan, sosok dari Xiaoning pun bertemu kembali dengan Xiulai itu. Ketika bertemu dengan Xiulai, Xiulai tampak cuek dan dingin sekali, tidak mau berbicara sedikit pun. Xiulai malah fokus akan hal lain. Dia berkata dalam hatinya, "Aku tak bisa menunggu 8 bulan untuk menemukan Yang Feilong. Semuanya akan terlambat saat itu." Kerajaan bisnis Yang Feilong mengabaikan beberapa masalah utama pada tahap awal. Aku harus menemukan masalah ini. Ketika Xiulai cuek seperti ini, Xiaoning malah beranggapan jika Xiulai tengah mempermainkan dirinya. Dan tanpa sengaja, pertemuan mereka berakhir dengan sebuah keributan karena Xiulai tak sengaja menjatuhkan makanan milik Xiaoning itu. Xiaoning tampak kesal, namun Xiulai mengatakan jika dia meminta maaf. Dia tidak sengaja melakukan semua ini. Ketika ini terjadi, Xiaoning tampak kesal. Dia malah beranggapan jika selama ini Xiulai selalu menguntitnya. Xiaoning tampak resah dengan semua ini. Dia berkata kepada Xiulai, "Tahukah kau betapa banyak masalah dan gangguan yang ditimbulkan oleh tingkah lakumu?" Xiulai tidak mengerti akan hal itu, dan kini dia malah berkata kepada Xiaoning, "Ini untuk kompensasi. Jika kau butuh, aku bisa memberikanmu makanan lagi." Namun sayangnya, jelas saja Xiaoning menolak hal itu. Xiulai pun tahu jika Xiaoning ini sebenarnya orang yang baik tapi sedikit judes. Di dalam hatinya, Xiulai pun berkata sebenarnya masalah yang Feilong telah beritakan di media berkali-kali di kehidupan yang sebelumnya, masalah yang mungkin akan kukerjakan. Ketika ini sedang terjadi, Xiaoning masih beranggapan jika Xiulai terlalu mencueki dirinya itu. Meski demikian, Xiaoning tetap ingin bertemu dengan Xiulai itu. Dan sekarang mereka satu meja makan. Di sana Xiulai masih fokus dengan bacaannya. Hal ini pun membuat Xiaoning berkata dalam hatinya, "Ada apa dengan pria ini? Aku sudah duduk di sini selama 3 menit dan dia hanya fokus pada makanan dan melihat buku catatannya." Dia benar-benar menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada aku. Sesaat kemudian mimik wajah dari Xiulai ingin berbicara. Hal ini pun membuat Xiaoning tampak senang. Namun Xiaoning menyadari jika Xiulai tidak menatap ke arah dirinya. Xiulai menatap ke arah seorang gadis. Dia merupakan Zhang Zueli. Xiaoning pun kini berkata dalam hatinya, jadi Xiulai ini cinta kepada orang lain. Zhang Zueli berdandan mencolok setiap hari dan keluarganya kaya raya, jelas menarik perhatian banyak pria. Xiaoning yang cemburu kemudian berkata kepada Xiulai, "Seekor kodok tidak bisa bermimpi makan daging angsa. Apakah Anda tahu orang seperti apa Zhang Zueli itu?" Xiulai, di kehidupan selanjutnya, semoga kau terlahir dalam keluarga yang lebih baik jika kau ingin mengejar Zhang Zueli. Xiulai yang mendengar itu berkata, "Kau salah paham, tapi aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Aku sudah selesai dan akan pergi." Ya, ketika Xiulai melangkah seperti itu, Xiaoning mencoba untuk menghentikannya. Namun, Xiulai tetap melangkah pergi. Xiulai,
Kini berkata dalam hatinya, Zhang Zueli itu benar-benar wanita liar. Di kehidupan terakhir, Profesor Guo benar-benar dihancurkan oleh rencana licik Zhang Zueli. Dia tidak hanya menghancurkan karirnya, tapi juga menggunakan kekayaannya sebagai anak orang kaya generasi kedua untuk memutarbalikkan kebenaran, menyuap media, dan memaksanya menemui sebuah ketidakberdayaan. Bahkan kehidupan istri dan anak profesor pun terpengaruh, dituding dan dihakimi di tempat kerja dan sekolah. Saat itu sambil berdiri di atas gedung, sosok dari profesor berkata, "Seumur hidupku, aku setia pada istriku, bertanggung jawab pada muridku, merawat anakku dan rajin bekerja. Selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsipku, namun aku berakhir seperti ini. Opini publik dapat merusak seperti api. Aku, Guo Qiang, tidak menyadari betapa kuatnya sebuah rumor. Sekarang tidak ada jalan untuk membersihkan nama baikku. Aku memilih mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, berharap untuk dikenang sebagai orang yang jujur." Ya, dia tidak pernah mencoba untuk memaksa atau melakukan pelecehan terhadap siswa manapun. Waktu itu, Xiulai benar-benar tidak mampu mencegah ini semua terjadi. Profesor mengatakan, "Aku tidak punya penyesalan dalam hidup. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah istri dan anak-anakku yang telah menderita karenaku." Sebuah kematian benar-benar dialami oleh profesor saat itu. Xiulai tidak mampu berbuat banyak. Anggota keluarga yang ditinggalkan benar-benar merasa kehilangan. Istri profesor tidak tahan dengan pukulan itu dan melakukan hal yang sama, tewas. Kemudian meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun untuk dibesarkan oleh orang lain. Sebuah keluarga yang baik hancur seperti itu. Dan dalang dibalik semuanya adalah Zhang Zueli. Saat itu Zhang Zueli benar-benar sombong. Dia mengatakan kepada rekan-rekannya, orang tua itu mencoba membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan kematiannya. Itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Betapa menyedihkannya itu. Selain itu, dia sudah tua, pasti cepat atau lambat akan binasa. Xiulai hanya bisa menatap itu dari kejauhan. Dengan lantang juga, Zhang Zueli berkata, "Apapun yang akan terjadi, ayahku bisa mengatasinya dengan uang. Lebih baik dia mati, tidak ada bukti yang tersisa. Hidup itu berharga, mengapa harus mencari kematian?" Dengan segala yang terjadi, membuat Xiulai tampak sangat geram. "Zhang Zueli, semoga kau tidak pernah mati dengan tenang." Saat kemudian, aksi Xiulai dalam mengejar Zhang Zueli dihentikan oleh Xiaoning. Kini, Xiulai mengatakan kepada Xiaoning, "Xiaoning, aku tahu apa yang kau pikirkan tentangku. Ini semua tidak seperti yang kau pikirkan. Dalam industri keuangan yang kita pelajari, apa yang paling penting?" Xiaoning berkata, "Tentu saja, itu adalah pengetahuan dasar dari kelas, visi ke depan, dan keteguhan yang gigih." Kini, Xiulai mengatakan jika itu salah, yang benar adalah tingkat likuiditasnya. Tanpa likuiditas, pasar modal akan runtuh. Penyihir keuangan yang akan kamu temui di masa depan, kesuksesan mereka sangat bergantung pada manajemen resiko dan mengoptimalkan likuiditas mereka. Apakah itu saham, obligasi, kontrak berjangka atau derivatif, semuanya sama. Kini Xiaoning hanya bisa mendengar semua ocehan itu. Dan tak ragu, Xiulai juga mengatakan kepada Xiaoning, "Kau harus memikirkan hal-hal yang lebih serius di dalam kepalamu itu. Semoga beruntung." Dengan apa yang dialami oleh Xiulai selama ini membuat dia pun menyadari akan satu hal, di mana sebenarnya dia selama ini selalu mengejar orang yang tidak pasti. Xiaoning sebenarnya tidak istimewa. Dia padahal begitu dangkal. Saat ini, sosok dari Xiulai pun mengatakan, daripada berusaha keras hanya untuk menjadi bahan tertawaan, lebih baik menjadi kuat dan menjadi tidak terkalahkan. Membangun bisnis lebih baik daripada berpacaran. Xiulai tahu, penampilan yang Feilong selalu diejek, tapi tetap saja banyak orang mengejarnya dan memanggilnya Dragon Dead. Dan para wanita cantik
selalu mengelilinginya. Penampilan dan kekurangan yang melekat atau status yang rendah itu tidak terlalu penting. Ketika tenaga dan kekuatan berkumpul di dalam diri, semua ini akan menjadi perhiasan yang menunjukkan kemampuan dirimu. Xiulai menolak permainan sosial palsu dan berfokus pada jalur mengejar kekayaan dan kekuasaan. Apa yang dia inginkan akan dia dapatkan. Apa yang dulu tidak berani dia bayangkan, kini akan segera dia wujudkan. Dia akan mencapainya. Beberapa saat kemudian, Xiulai bertemu dengan Zhang Ming. Zhang Ming mengajaknya menonton pertandingan sepak bola. Saat itu, terjadi Piala Dunia. Namun, Xiulai menolaknya. Xiulai berkata, permainan semacam ini telah aku tonton ratusan kali dalam hidupku. Bagaimana bisa lebih menarik daripada membuat rencana? Waktu tidak menunggu apapun. Aku harus mulai membuat perkembangan, mengamankan teknologi, Feilong dan mencapai langkah pertama. Kini, tetap saja, Zhang Ming mencoba memaksa Xiulai. Tapi tetap saja Xiulai menolak, karena Xiulai tahu dia tidak perlu menonton untuk mengetahui hasil akhirnya. Atas adanya hal ini, Zhang Ming berani bertaruh terhadap si Xiulai itu. Jika dia yang menang, maka Xiulai akan mendapatkan hukuman. Mereka pun benar-benar melakukan itu. Zhang Ming memegang tim Brazil, namun Xiulai mengatakan, aku akan memilih Prancis yang akan mengalahkan Brazil 3-0 dan Jepang akan kalah malam ini tanpa mencetak 1 gol pun. Kini, si Zhang Ming tidak percaya dengan omong kosong itu. Namun tetap saja, Xiulai tetap pada pendiriannya. Kemudian Zhang Ming berkata kepada Xiulai, ngomong-ngomong, kau menyebutkan betapa makmurnya industri perjudian di luar negeri. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menjadi kaya dalam semalam karena Piala Dunia? Kapan kita akan punya perjudian di negara kita? Aku juga mau kaya dalam semalam. Jika aku berada di luar negeri, aku pasti akan menjadi dewa judi. Xiulai pun mulai berkata dalam hatinya, aku sebenarnya tahu tentang ini. Dalam kehidupan masa laluku, aku adalah seorang penggemar berat sepak bola. Aku bisa menghafal skor dan hasil dari semua turnamen sebelumnya. Menebak hasilnya sangat mudah bagiku. Pada tahun 2001, lotre sepak bola diperkenalkan di dalam negeri. Jika kau ingin mengumpulkan kekayaan dengan cepat melalui perjudian bisa saja. Dalam skenario yang sempurna, hal ini memang dapat membuatmu kaya dalam semalam dengan mengumpulkan kekayaan dengan cepat. Namun, meskipun reinkarnasi adalah hal yang baik dan hanya terjadi pada diriku, tapi dampak negatifnya menakutkan. Siapa yang tahu jika seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya dapat menyebabkan tornado. Selain itu, aku harus mencari dengan cepat tentang cahaya keemasan itu. Dalam kehidupan yang sebelumnya, keberuntunganku sangat buruk. Meskipun semua sudah siap, aku selalu gagal dalam satu langkah. Bagaimana jika semua keberuntunganku dalam hidup ini akan habis juga? Jika aku kehilangan keuntungan dari pandangan ke depan setelah menang 2 kali atau 3 kali, bukankah itu akan menjadi kerugian? Untuk saat ini aku harus berusaha mempertahankan garis waktu, membiarkan peristiwa terjadi sebagaimana adanya, tidak membuat perubahan. Setelah itu, Xiulai berkata kepada rekannya, perjudian pada dasarnya hanyalah perjudian, sangat beresiko dan bukan sesuatu yang harus disentuh. Mimpi itu indah, tapi kenyataan itu keras. Dalam praktiknya, ini tidak sesederhana menebak menang dan kalah dengan benar. Kau hanya melihat mereka yang menjadi kaya dalam semalam, terlihat mewah, tapi tidak dengan mereka yang kehilangan segalanya dan berakhir dalam kemiskinan. Selain itu, bagi orang biasa seperti kita yang tidak punya dukungan atau koneksi, menang sekali atau 2 kali mungkin tidak masalah. Namun, jika kita terus menang setiap saat, bukankah orang-orang akan mencurigai kita? Bagaimana jika mereka menangkap kita untuk penyelidikan? Kau juga akan menyinggung pihak manapun yang kalah. Kau akan diculik dan dibuang ke laut tanpa mengetahui siapa yang telah kau singgung itu. Bahkan jika kau beruntung mendapatkan uang sebanyak itu, tanpa alat pelindungan yang kuat,
kau mungkin akan disayat leher keesokan harinya. Zhang Ming pun ketakutan mendengar hal itu. Ini berarti punya uang tapi tak punya kehidupan untuk dihabiskan. Dengan segala yang terjadi, Zhang Ming berkata, "Xiulai, aku tidak pernah menyadari kau tahu banyak hal." Gini juga, Xiulai menegaskan, "Temanku, katakan tidak pada perjudian dan narkoboy. Jadilah pemuda yang baik. Berjanjilah pada aku." Zhang Ming pun mengerti akan adanya hal ini. Perlahan-lahan, Zhang Ming mulai mengetahui adanya hal yang tidak beres pada Xiulai itu. Akhir-akhir ini, Xiulai tampak aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu. Kemudian Xiulai mengatakan kepada si Zhang Ming, "Daripada selalu memikirkan masalah sampingan, fokuslah pada pekerjaan yang serius dan tingkatkan kualitas dirimu. Kekayaan tidak bisa menemanimu seumur hidup, tapi keterampilan bisa melakukan itu. Ayahmu mengajarkan hal ini padamu." Zhang Ming pun kini mau tak mau menerima saran itu, dan dia pun kini berangkat untuk menonton sepak bola. Sedangkan Xiulai masih menolak hal itu. Dengan penolakan itu membuat si Zhang Ming mulai overthinking. Dia berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga Xiulai ini. Dia mungkin terlalu malu untuk meminta uang dan bantuan kepada aku dan melakukan pekerjaan paruh waktu. Sebelum benar-benar pergi, Zhang Ming berkata kepada Xiulai, "Jika ada yang salah, bicaralah. Kalau kau butuh bantuan, aku pasti akan membantumu. Jangan malu untuk mengatakannya." Xiulai pun hanya mendengar hal itu. Kemudian dia berkata dalam hatinya, "Jika di kehidupanku yang lalu, jika dia tidak menghilang karena kebangkrutan keluarganya, ketika aku bangkrut saat itu, dialah mungkin satu-satunya orang yang mau membantuku." Xiulai menyadari dalam hidup ini, dia tidak akan membiarkan orang baik tidak dihargai. Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini di lab komputer Xiulai berhasil melakukan misinya. Dia menyeimbangkan inovasi dan keterbacaan dengan struktur yang jelas dan tidak ada kerumitan. Ini merupakan desain program yang menakjubkan untuk era ini. Kerja keras telah terbayarkan. Dia berhasil mewujudkan satu hal. Xiulai berhasil untuk mendapatkan kaset, dan dengan kondisi yang ada, Xiulai berkata dalam hatinya, ketika Yang Feilong melihat kaset ini, dia mungkin akan berlutut di hadapanku. Sementara itu di lorong, pada saat ini Zhang Zueli tengah memperdaya Mr. Lin. Dia mendekati Mr. Lin itu, si guru muda. Pada saat ini terjadi, Xiulai melihat itu. Dia berkata dalam hatinya, dengan tatapan licik wanita itu, dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Xiulai tahu korban lain akan berdatangan, menggunakan pengaruh yang ia ciptakan untuk mencapai tujuan yang tidak terduga. Xiulai kemudian teringat akan kenangan di mana dulu orang-orang mengetahui tentang perbuatan Zhang Zueli terhadap Profesor Guo. Zhang Zueli berhasil menjebak Profesor Guo dengan sifat manipulasinya yang membuat Profesor Guo kehilangan nyawa. Pada saat itu semua orang tidak berani untuk mengatakan berita tentang itu karena mereka sadar akan kekayaan dari keluarga Zhang Zueli. Mereka takut mereka yang akan dijadikan sebagai target. Saat ini Xiulai menyadari jika pria muda tadi telah diperas oleh Zhang Zueli. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang kaya raya seperti dia akan menggunakan rayuan dan tipuan yang membuat dirinya dikenal sebagai perangkap madu versi kampus. Xiulai tahu biarkan dia sombong untuk saat ini, mereka yang mencapai hal-hal besar harus memprioritaskan dan menanggung kesulitan. Satu-satunya tujuan sekarang adalah mengalahkan Yang Feilong. Xiulai tidak bisa memboroskan energi eksternal untuk diri dari Zhang Zueli itu, atau dia akan terjebak seperti lem, membuang waktu yang berharga untuk meraih peluang dengan menghadapinya. Dengan semua keadaan ini, Xiulai berjanji dia akan menjadi orang yang menciptakan jurang untuk Zhang Zueli itu. Beberapa saat kemudian, Xiulai bertemu dengan seorang gadis yang tampak lugu. Dia terjatuh diiringi dengan buku-buku yang ada. Gadis ini terjatuh karena bertabrakan dengan si Xiulai. Xiulai mencoba minta maaf, namun gadis itu berkata tidak apa-apa.
Aku juga terlalu terburu-buru. Ketika melihat gadis ini, membuat Xiulai tahu jika ini merupakan Liao Kexin. Xiulai pun menyadari jika di kehidupan yang sebelumnya, dia adalah seorang penulis buku terlaris di kehidupannya dan juga idola Xiulai. Liao Kexin muncul sebagai kuda hitam dalam dunia sastra. Buku debutnya sebagai pendatang baru terjual lebih dari 1 juta salinan. Ia sangat ahli dalam menulis tentang kehidupan anak muda perkotaan yang penuh semangat. Karya-karyanya melampaui ranah romansa, menyentuh tema-tema kehidupan yang lebih luas. Tulisannya luar biasa, hanya dengan beberapa goresan ia dapat dengan jelas menggambarkan karakter yang membuatnya mudah dipahami dan menyentuh hati para pembaca. Ketika Xiulai mengetahui bahwa dia adalah teman sekolahnya, Xiulai cukup bangga dan merasa terhormat. Dan dengan semangat yang ditunjukkan oleh Xiulai, membuat Liao Kexin bertanya apakah Xiulai mengenalnya. Xiulai tampak malu. Xiulai tanpa sengaja melakukan semua ini. Kemudian Xiulai beralasan jika dia melihat artikel dari Liao Kexin di jurnal sekolah. Liao menulis dengan sangat baik dengan kata-kata yang berkilau seperti permata. Dengan mendengar hal itu, Liao Kexin tampak percaya. Dia juga kini tersipu malu. Kini bagi Xiulai, melihat idola di masa mudanya seperti ini sangat menyenangkan sekali. Terlihat imut sekali. Kemudian Xiulai berkata kepada gadis itu, "Kemana kau akan membawa buku-buku ini? Biarkan aku membantumu." Liao Kexin mengatakan tidak. Terima kasih telah bertanya. Kini Xiulai mengatakan, "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin menebus kesalahan karena telah menjatuhkan buku-bukumu dan membuang waktu yang berhargamu." Kemudian di masa lalu teringatlah Xiulai, di mana sebagai penggemar nomor satunya, Xiulai sangat kecewa ketika mengetahui jika sosok dari Liao Kexin ini malah menghabisi dirinya sendiri karena depresi. Xiulai tahu keluarganya yang bermasalah penyebab utama dari semua ini. Ibunya mengatakan dengan lantang ketika kematian itu tiba. Ibunya Liao Kexin berkata, "Depresi penyakit apakah itu? Itu hanya terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Kami sebagai orang tua membesarkannya sampai usia ini. Apa salahnya meminta uang padanya?" Sang ayah juga mengatakan, "Oh iya, hak cipta dan royalti dari buku-bukunya. Kita tidak boleh melewatkan 1 sen pun. Jika dia ingin mengakhiri hidupnya, itu bukan salah kita. Jika dia meninggal dan tidak memberi kita uang, itu berarti tidak berbakti." Adiknya bahkan memberikan statement yang gila juga. Sebagai adiknya, dia masih menunggu dukungan. Dia sangat egois. Anak perempuan dilahirkan untuk memberikan kontribusi kepada keluarga mereka. Lingkungan toksik yang seperti itulah membuat Liao Kexin tidak tahan. Kemudian Xiulai kini berkata kepada Liao Kexin, "Teman sekelas, tolong tunjukkan jalannya." Di dalam hatinya Xiulai terus berkata, "Gadis ini merupakan gadis yang sensitif dan mudah merasa bersalah. Dalam hidup ini, aku tak akan membiarkan keluarga aslinya memanipulasinya lagi." Selain itu, dia akan menjadi penulis papan atas di masa depan, sangat berpengaruh. Mengenal seorang penulis besar di masa depan lebih awal adalah hal yang menguntungkan dan tidak ada ruginya. Orang-orang sukses tak hanya memanfaatkan setiap peluang, tapi juga membangun relasi dan sumber informasi. Setelah itu perbincangan terus mereka lakukan. Di sana, dengan berpura-pura, sosok dari Xiulai berkata, jika dia punya sepupu yang sangat mirip dengan si Liao Kexin. Dia sangat suka menulis dan sangat berbakat. Kalau tidak salah, sepupunya memenangkan penghargaan pertama dalam lomba menulis. Namun dia tidak seberuntung Liao Kexin. Dia punya seorang adik laki-laki. Keluarganya lebih menyukai saudaranya itu, sehingga ia harus berhenti sekolah dan sekarang bekerja di sebuah pabrik. Mimpinya hancur. Sosok dari Xiulai mengetahui jika mengatakan ini pada Liao Kexin seharusnya tidak masalah. Liao Kexin kemudian tersadar dan kini mulai curhat. Dia mengatakan jika dia sebenarnya juga punya seorang adik laki-laki. Xiulai kemudian mencoba minta maaf sambil mengatakan kepada Liao Kexin itu,
Sepupu pernah mengatakan kepada aku bahwa ia menyesal tidak berjuang lebih keras untuk mimpinya itu. Karena itu kau harus terus menulis. Aku pikir suatu hari nanti kau akan menjadi terkenal berkat karyamu. Aku pikir ini akan berarti meneruskan impian sepupumu juga. Perlu diketahui, di kehidupan yang sebelumnya, Siulai tahu tentang keadaan Liu Kexin melalui berita, yang dimana dikatakan bahwa Liu Kexin merupakan budak adik laki-lakinya yang dipekerjakan secara berlebihan oleh keluarganya sendiri. Seluruh keluarganya tidak mendukungnya, tapi kemudian dia mendapatkan kesempatan besar ketika karirnya mulai menanjak. Di kafe, dia bertemu dengan seseorang untuk mengambil sebuah proyek karena sang editorial sangat mempercayainya. Saat itu, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Jika Liu Kexin mengambil kesempatan ini, dia akan punya banyak peluang untuk promosi di masa depan. Selain itu, pihak perusahaan akan membayar 20% untuk proyek tersebut di bagian uang muka. Manajer editorial meyakinkannya bahwa dia selalu bisa mendapatkan pekerjaan baru, tapi kesempatan seperti ini langka. Sesampainya di rumah pada saat itu, Liu Kexin malah dimarahi oleh ibunya. Ibunya mengatakan, "Berhentilah, kami tidak pernah menyukai pekerjaan itu. Kami telah berusaha keras untuk menyekolahkanmu ke perguruan tinggi dan apa manfaat yang kami dapatkan? Pekerjaan yang sulit itu hanya membayar Anda sekitar 3.000 per bulan, dan kau hanya akan memberikan kami 1.000 dari upahmu itu. Akan lebih baik jika kau menikah dengan Pak Tua Zhang. Menjadi Nyonya Zhang akan membuat skalanya lebih mudah. Kau hanya perlu bermain kartu dengannya setiap hari. Yang lebih penting lagi, kau bisa mengirimi kami uang yang banyak." Diketahui meskipun Liu Kexin telah lulus kuliah, dia digunakan sebagai alat hanya karena saudaranya menghambur-hamburkan uang mereka dan akan menikah. Mereka bahkan punya ide untuk menikahkan Liu Kexin dengan seorang tetangga yang sudah tua untuk mengambil uangnya. Liu Kexin sangat bersedih akan semua itu. Kemudian karena putus asa, Liu Kexin harus membuang pilihan untuk berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, ia tidak punya waktu untuk menulis selama beberapa saat. Dia melewatkan sebuah kesempatan besar. Penulis yang menggantikannya sudah menjadi penulis muda yang menjadi sangat terkenal. Liu Kexin hanya bisa menatap itu. Semua ini terjadi ketika dia bekerja lembur untuk pekerjaan yang membosankan dengan gaji yang rendah. Uang yang ia dapatkan habis begitu saja karena ia harus segera mengirimkannya kepada keluarganya. Liu Kexin tidak punya banyak uang setelah membayar sewa. Dia akan terus dimarahi oleh ibunya. Dalam keadaan seperti itu, dia mengalami depresi berat. Untungnya dia kembali menulis sebagai satu-satunya pelarian. Meski sudah terlambat, ia tetap berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri dan menjadi seorang penulis yang sedang naik daun, diundang di berbagai forum dan acara. Tetapi kesuksesan itu tidak bertahan lama. Dia menghasilkan banyak uang, tapi orang tuanya selalu menemukan cara untuk mengambilnya. Ibunya bahkan tak segan-segan mengancam dengan mengatakan, "Aku akan menghabisi diriku jika kau tidak bisa membelikan mobil dan rumah untuk saudaramu. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa kau tidak merawat orang tua dengan baik." Sejak saat itu, saudara dari Liu Kexin semakin kecanduan judi setelah ia punya donatur. Sang ibu terus memarahi Liu Kexin itu. Liu Kexin benar-benar diperas uangnya. Hal inilah yang kemudian membuat Liu Kexin sempat berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Namun setiap kali ia mencoba melakukannya, ia gagal. Ibunya selalu berakting seolah-olah dia diperlakukan secara tidak pantas oleh anaknya, ditelantarkan oleh anaknya yang begitu sukses itu. Dengan aksi manipulasi yang dimainkan oleh ibunya itu membuat halayak umum percaya. Mereka mengira bahwa selama ini sosok dari si Liu Kexin tidak sebaik yang mereka kira seperti penulis pada umumnya. Liu Kexin sebenarnya sangat jahat sekali. Konotasi negatif terus didapatkan oleh Liu Kexin. Pencemaran nama baik dan ketidakmampuan untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya membuat depresi dari Liu Kexin semakin memburuk. Jika bukan karena semua ini, dia seharusnya tidak meninggal pada usia yang masih muda. Setelah itu kembali ke masa sekarang di mana saat ini sosok dari Siulai terus menatap ke arah Liu Kexin. Siulai mengatakan kepada Liu Kexin, "Aku ingin tetap berhubungan denganmu di masa depan.
Jika kau menjadi sukses, jangan lupakan aku. Ini juga berarti bahwa di masa depan aku bisa berbicara dengan seorang penulis terkenal. Liao Kexin semakin tertegun mendengar hal itu. Liao Kexin berkata dalam hatinya, pria ini benar-benar percaya pada aku. Apakah dia pikir aku punya keahlian yang diperlukan untuk menjadi terkenal? Tapi inilah support yang selalu aku cari-cari. Email kemudian dikirimkan oleh Liao Kexin kepada si Xiulai. Ya, di masa itu internet belum berkembang dengan baik. Orang-orang baru saja mulai menggunakan email. Tapi punya kontak Liao Sensei sudah cukup baik bagi si Xiulai. Mereka berdua semakin menjalani sebuah rutinitas komunikasi yang akrab. Xiulai juga tanpa ragu mengatakan kepada Liao Kexin, tolong jangan pernah berhenti menulis. Hidup ini milikmu dan hanya milikmu. Jangan biarkan siapapun mengendalikan dirimu dan teruslah melangkah maju. Para pembaca setia akan selalu mendukungmu. Sosok dari Liao Kexin pun memahami akan hal itu dan akan melakukannya dengan baik. Perpisahan terjadi di antara mereka. Dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part ketiga berakhir sampai di sini.